Salam berjuang, nah di Bapak Tulara Senina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Nah, hai pemirsa, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pemirsa? Hari ini kita keluar ya. Kebetulan adik saya call tadi semalam sih. Dia bilang hari Isnin mau pengecoran pemirsa. Jadi hari itu kan mula-mula plan kita itu mau timbun tanah dulu setelah selesai jembatannya. Terus jembatannya itu udah kuat, udah kukuh, udah boleh dilalui lori-lori pasir atau lori batu gitu. Baru kita akan mulai start buat rumah. Rupanya kata tukangnya enggak. Dia akan korek lubang sedalam 1,5 meter. Kemudian mereka akan letak batu dan di semen. Pokoknya dia akan buat pondasi dulu. Di sini namanya apa ya? Saya tidak tahu lah. Pokoknya dia akan buat pondasi dulu biar rumah itu kuat nanti gitu. Karena di tempat persawahan kan. Dan jadi kata tukangnya rupanya dia mau buat pondasi dulu pemirsa. Jadi awal pembuatan pondasi itu dia mau hari Isnin dimulakan, walaupun sebenarnya jembatan kita belum kukuh ya, belum kuat gitu. Jadi ya udah hari ini suami saya dan saya mau kirim duit ya untuk buat pembuatan pondasi rumah kita pemirsa. Doakan sajalah semuanya berjalan lancar ya pemirsa. Dan video yang semalam saya share itu, yang masa saya share gaji suami saya itu pemirsa, ada beragam komen. Sebenarnya konten orang itu tergantung kepada penilaian kalian, ya kan? Penilaian itu seperti apa gitu pemirsa. Jadi makanya setiap konten orang itu saya nggak akan bilang oh kontennya begini, ini kontennya begitu, enggak, karena itu tergantung penilaian kita ya. Kalau saya tunjukkan gaji suami saya dan Anda yang mengomen seperti ini nampak Anda dari simpati secara halus, oh my goodness, tidak. Saya akan tunjukkan gaji suami saya berapa, dan saya juga ada 2 kali saya share gaji YouTube saya juga berapa ya. Saya ini orangnya berapa saya dapat saya akan tunjukkan gitu. And then privacy, pandangan privacy kepada setiap orang itu tidak sama ya. Mungkin masalah gaji itu kepada Anda itu privacy. Bagi saya masalah gaji itu tidak terlalu privacy. Kenapa? Karena bila ada sesuatu benda, misalnya kamu ingin mengambil ion kredit kah, atau kamu ingin mengambil motor kredit kah atau apa-apa, mereka akan minta slip gaji kamu, betul tak? Jadi kita harus menunjukkan slip gaji kita. Kadang-kadang tuh macam kita mau urus immigration kah atau apa-apa, semua mereka minta slip gaji. So maknanya itu bukan terlalu privacy, karena kita boleh tunjukkan kepada semua orang juga gitu ya. So, ulang kepada Anda sendiri. Dan kalau Anda bilang meraih simpati itu tidak, sebenarnya ada satu benda yang tersurat dari video saya itu yang mungkin kalian tidak pahami pemirsa. Jadi nanti kalian pun tidak akan menjadi terlalu banyak tanda tanya sebegini banyak keringanan yang diberikan di Malaysia. Kenapa mereka malah justru memilih ke Indonesia begitu? Ada banyak sekali alasan-alasannya sebenarnya, dan mempertimbangkannya itu semua pemirsa udah A to Z kita pertimbangkan. Nah, salah satunya yaitu pemirsa, suami saya itu yang sudah tidak kuat untuk bekerja, dan tangan dia semuanya sudah sakit gitu. Jadi dia untuk potong buah itu tidak terlalu banyak lagi dia dapat gitu. Jadi dengan gaji seperti itu, apa yang harus kita pertahankan gitu, walau apapun alasannya ya kan. Kalau nggak lepas makan pun gimana gitu pemirsa ya. Jadi itu terpulang kepada Anda semua. Sebenarnya saya pemirsa, kenapa saya rajin upload video? Karena ini memang YouTube ini bagi saya adalah suatu pekerjaan yang namanya kita sudah menganggap itu adalah pekerjaan kita. Apapun yang terjadi, kecuali hal-hal mustahil yang tidak dapat dielakkan, kita akan tetap bekerja. Betul, ada setengah orang tuh dia demam pun dia pergi kerja juga. Saya pernah dulu pemirsa, masa saya hamil Mageshwaran, masa itu saya di Indonesia, saya hamil 7 bulan. Saya baja di kebun orang gitu, mereka tanam jagung, terus kebunnya itu juga berbukit-bukit gitu, begini-begini bukitnya. And then dengan kondisi yang perut besar, saya harus membawa baldi dengan penuh pupuk. Satu baldi tempat saya basuh kain selalu itu, satu baldi itu 13 kilo, 12 kilo gitu. Harus bawa itu baja. Tahu kan macam mana baja jagung, kita letak sikit-sikit aja gitu. Bayangkan berapa sakitnya dengan keadaan tanah yang bukit, perut besar, bawa ini sampai saya, maaf cakap, sampai saya buasir dulu pemirsa. Buasir itu ketika kita hamil itu terlalu berat tekanan, kita akan buasir begitu pemirsa. Makanya yang seperti itu pun saya lakukan ya, untuk dapat gaji, dapat duit.
kadang-kadang tuh gajinya satu hari tuh dapat 50.000. Cuman kadang-kadang pukul 4 udah selesai kerja, tapi yang punya kebun tuh kadang bagi saya 70.000, 80.000. Mereka itu macam kasihan pada saya, karena dulu orang ingat saya ini sudah dihalau oleh suami saya, makanya hamil-hamil pun balik ke kampung gitu. Orang udah kasihan. Saya dari dulu kerja apa aja itu saya tidak malu pemirsa. Jadi saya pikir sementara perut saya besar pun saya boleh baja sana sini, berbukit-bukit pun saya boleh buat. Ini saya tinggal upload video and then pasti ada yang tengok kenapa saya harus malas gitu. Makanya kalau kita sebenarnya anggap suatu pekerjaan itu adalah satu keharusan yang harus dibuat, semua benda itu tidak ada yang membebani bagi saya lah. Jadi makanya saya itu tidak terlalu memaksakan suami saya harus bekerja gitu, karena ya kita juga nggak terlalu mengharapkan gaji singgem lah. Kita itu cuma harapkan itu istilahnya ya, kita itu mengharapkan rumah itu dengan airnya gitu pokoknya. Jadi kerjanya jangan terlalu dipaksa, saya bilang, karena dia dari umur berapa tahun gitu, 14 atau 15 deh, dia memang udah kerja sana sini gitu. Jadi udah terlalu berat dia dari muda lagi gitu. Dan suami saya itu kalau dia nggak tolong saya macam jaga anak atau antar saya beli barang untuk buat video apa semua, saya nggak akan bisa buat video seperti ini gitu. Makanya dia pun fokus tolong saya ini pun kalau sudah kenyang dia tak jahat. Udah tidur dia. Jadi begitu pemirsa ya, setiap konten itu tergantung kepada Anda yang menilainya ya. Saya dari awal buat video pun saya memang begitu. Dulu juga dulu sebelum saya seperti ini juga saya sudah tunjukkan kan gaji suami saya. Dan kalau kalian lihat beberapa YouTuber, ada banyak juga YouTuber yang memang kadang-kadang dia akan bawa kalian ke tempat kerja suaminya, berapa gajinya, semua seperti itu pemirsa. Tapi tergantung kepada penilaian Anda, betul tak? Kertas penilaian ada pada Anda. Silahkan Anda mau memberi markah berapa dan apa kritikan yang ingin Anda sampaikan, begitu pemirsa ya anakku. Itu semua terpulang kepada Anda pemirsa. Mungkin kalau Anda bilang ini tidak usah di post, itu tidak usah di post, ini tidak usah di post, ya setiap channel memiliki kriteria dia masing-masing ya. Jadi boleh Anda pilih juga sesuai keinginan Anda. Kalau Anda bilang post aja masak aja lah, nggak usah post terlalu begini begitu ya, Anda boleh pilih juga channel yang memasak saja. Anda boleh pilih juga channel yang hanya menunjukkan pekerjaannya saja atau apa-apa gitu. Kalau saya memang apa-apa yang saya rasa layak, saya rasa boleh dipublikasikan, saya akan publikasikan. Yang saya rasa tak begitu pemirsa. Jadi begitulah dia pemirsa. Ini Singgem mau pergi klinik dulu, kita tunggu sini. Lepas itu kita cek dulu di sini berapa pengiriman untuk 1 jutanya. Lepas itu kita akan tanya tempat pengiriman kita biasa mana yang paling murah. Kita selalu membandingkan. Kalau kirim sedikit tak apa, kalau kita kirim banyak tuh dalam RM1, 1 juta bija RM1 pun kan lumayan ya. Kalau kita kirimnya 50 juta kan udah RM50 juga kita dapat, betul tak pemirsa? Jadi ini kita tunggu dulu pemirsa. Nanti kita tengok Isnin mungkin mereka sudah buat. Kalau hari ini udah sampai duitnya, maybe esok dia orang akan belanja lah untuk buat pondasi rumah kita ya anakku. So hari ini itulah dia pemirsa, sembang-sembang saja kita sembari tunggu Singgem ya. Terima kasih banyak. Bye.